Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita mulai sesi ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima atas karya agung-Mu. Berkatilah kami, agar kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami berdoa bagi kawan kami yang baru sembuh dari sakit DBD. Semoga dalam proses pemulihan dapat kembali sehat dan kembali untuk berkuliah di tempat kami ini, di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Berkatilah kami semua agar kami dihindarkan dari penyakit, terutama dari DBD yang sedang mewabah. Dan bimbinglah kami agar kami selalu mampu kuliah dan mampu belajar dengan baik, sehingga ilmu di semester 1 ini kami dapat kuasai semua. Dan akhirnya kami dapat lulus semua mata kuliah dan mampu untuk masuk ke semester 2. Dan kami dapat mengembangkan ilmu cinta kasih kami, ilmu katekese kami ini untuk diri kami, keluarga, dan juga untuk umat serta masyarakat. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan pada kali ini kita akan lanjutkan lagi ya mata kuliah kita. Nah, sudah beberapa orang yang saya koreksi, ya nilainya ya cukup lumayan sih. Nilainya belum ada sih yang gejlok sampai 50, 64, 65 ya. Cuman saya tidak tahu yang lainnya bagaimana. Tapi yang jelas begini, dalam kita menjawab mata kuliah itu, dalam ujian itu, jangan tidak memahami soalnya. Soalnya bertanya apa, Anda menjawab bagaimana. Soalnya bertanya bagaimana, Anda menjawabnya apa. Nah, itu ada yang namanya 5W plus H. Nah, 5W plus Y yang pertama apa? What. Who-nya enggak ya? What, who, when, apa lagi? Where, why, dan how. Nah, kalau kalian menguasai 5W plus 1H itu, kalian akan menjadi orang intelektual yang mampu menjadi pribadi yang bijaksana. Misalnya, kalau saya lihat banyak yang agak sulit menjawab pendekatan multidisipliner itu apa? Ya kan, padahal mudah kan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang, banyak ilmu yang relevan. Mudah aja sebenarnya jawabnya. Cuman karena kita tuh terlalu menjawabnya secara absurd. Tetapi saya hargai. Ya, kalian menulis soal saja saya kasih nilai poinnya 1. Itu kan antara satu soal itu kan misalnya terdiri atas 5 subsoal ya. Jadi misalnya dan nilainya itu kan saya skalanya 1 sampai 10 ya. Jadi totalnya itu ada 150 poinnya, 250. Nah, kalau bisa mencapai 250 kan. Kemudian ya dengan makalahnya. Kan makalahnya juga bagian dari mid. Makalahnya 15% tuh. Atau ya setengahnya. Kalau kamu misalnya mendapat nilai 60 baru kali 3 18. Nah, tambah makalahnya. Makalahnya misalnya kalian dapat 8, ya lumayan. Ya. Jadi berapa? 18 ditambah berapa? 8 kali 3? Tidak begitu ya. 24 dibagi setengah lagi, berarti 24-nya baru 12. 12 tambah 18 berapa? Ya, 12 tambah 18. Ya berarti 12 ditambah 9 karena dibagi 2 dulu. Dapatnya berapa? 21 ya? Ya sekitar 7 lah. Ya lumayan. Nah, itu caranya kita menjawab pertanyaan. Jadi tujuannya semakin kalian banyak menjawab pertanyaan, sebenarnya nilai kalian itu akan mendekati ya nilai rata-rata ya cukup lah kan begitu. Mengapa kemampuan kita cukup? Karena kemampuan interpretasi kita itu baru pada level cukup. Tahu interpretasi enggak? Interpretasi itu kan bagaimana kalian
memahami mata kuliah, setelah itu kalian mengaplikasikannya, kemudian kalian mampu menceritakannya di dalam apa? Di dalam kertas kerja kalian atau portofolio kalian. Jadi kalau kita misalnya mau mengerjakan sesuatu, yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita membaca soalnya, bukan menjawab soalnya. Terkadang kita kan langsung menjawab soalnya. 1 tambah 1 sama dengan, belum tentu. Ya kan? 1 tambah 1 memang logikanya sama dengan 2. Ya. Tapi bisa 1 tambah 1 sama dengan, ya kan? Ya, 3 kurang 1. Toh jawabannya tetap sama gitu. Atau 1 tambah 1 sama dengan 1 kurang 1. Kita cari ya tidak akan sama dia. Karena 1 tambah 1 2, 1 kurang 1 0. Jadi 2 tidak sama dengan 0. Kan begitu. Tapi apakah itu jawaban? Ya itu jawaban. Nah, jawaban itu jangan dikosongkan misalnya. Ada yang menjawab misalnya ya tentang interpretasi adalah, dah dikosongkannya. Mungkin karena terlalu lama mikir kan. Akhirnya apa yang terjadi? Jawabnya ya jelas. Nah, tapi itu saya pikir kalian sudah memahaminya lah. Jadi nanti di ujian akhir itu 20-20 ya. Artinya 20 mengerjakan soal, 20 mengerjakan tugas mandiri ya. Nah, tugas mandiri nanti itu kalian kerjakan ya. Sekarang sendiri, tidak lagi per kelompok. Nah, ada makalah yang harus kalian buat. Mengapa makalah? Supaya membiasakan diri kalian itu terbiasa untuk memahami membuat makalah. Jadi dari semester 1 udah tahu membuat makalah ya. Nanti kalian mudah dalam menulis. Nah, menulis itu tidak sulit, menulis itu mudah. Yang membuat kita susah itu adalah menginterpretasikannya. Contohnya kalian menulis WA kan? Kalau kalian misalnya punya kawan 100 orang, kalian WA kepada 100 orang, kalian udah menulis kok. Nah, ya kan? Kalian udah menulis tuh. Bayangkan kalau menulisnya lagi kesal kan, panjang-panjang nulisnya, apalagi kalau mengungkapkan perasaan, kok bisa gitu? Ya kan? Apalagi kalau dengan yang menjelaskan ke pacarnya, wah gini, waktu itu gini, wah gini. Kok bisa juga gitu? Ya, sampailah segini ya kan? Jadi ada yang mampu. Tapi kalau dia lagi dalam keadaan nyaman-nyaman, ya WA-nya biasa. Ngapa say? Maka, oh baik ya. Gitu. Oh enggak lagi saya. Nggak pakai saya lagi ya sekarang. Oh. Karena kalau kita menulis WA salah ketik itu saya itu bisa. Saya mau nulis saya jadi sayang jadinya. Jadi hati-hati jangan baper dulu kalau orang misalnya bilang sayang gitu kan. Ya, itu mungkin salah baca atau salah ketik, salah kirim. Ya. Apalagi kalau misalnya yang cowok kan mulai dipamer-pamerkan. Kok lihatlah WA saya itu. Dia ngirim tuh pakai sayang loh. Sekali dibaca kawannya itu salah kali. Jadi persoalan-persoalan di situ. Baik, kita masuk di situ ya. Kita sampai di sini kemarin. Jadi hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara lain 1. Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara. Pasal 26 ya. Kemudian yang kedua, bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal ya 27 ayat 2. Jadi kalau kalian hafal ayat ini, kalian akan menjadi warga negara yang mampu mengetahui hak kalian. Kemudian kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang pasal 28. Kemudian jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing. Jadi kalau kita Katolik ya, kita beribadat secara Katolik. Jadi tidak ada orang yang boleh melarang kita menggunakan tanda salib dimanapun kita berada. Karena ciri khas kita berdoa. Jadi jangan kalian misalnya berdoa lalu tidak tanda salib. Walaupun yang berdoa itu adalah orang yang berbeda agamanya, kita tanda salib. Ya, nanti kita juga tanda salib. Jadi itu jelas ya.
Kalau kita menggunakan kalung salib atau rosario kita pakai di leher kita, ya tidak ada masalah. Karena itu adalah simbol keagamaan kita. Bagaimana kalau orang yang beragama lain menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol kita? Dipertanyakan. Ya kan? Apakah diperbolehkan? Ya. Ya, kata boleh ada dua. Nanti dibilang pelecehan. Dia tidak tahu kalau itu rosario. Orang rosario digunakan untuk tali doa. Dia digunakan hanya untuk tiba-tiba dipotong salibnya. Ya kan? Jumlah maniknya itu sama dengan jumlah doa rosario. Nah, jadi itu persoalan-persoalan ya. Nah, lalu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30. Kalau kita misalnya diinvasi negara lain, ya kita harus membela diri. Ya. Kemudian mendapat pendidikan, pasal 31. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional, pasal 32. Nah itu. Jadi kalau kalian misalnya orang Dayak mengembangkan budaya Dayak, itu tidak ada masalah. Kalian pakai pakaian Dayak, lalu misalnya datang ya pada hari guru besok kami itu harus pakai pakaian adat, ya kan? Jadi upacara. Jadi menggunakan pakaian adat. Nah itu mengembangkan kebudayaan nasional. Karena kebudayaan daerah adalah kekuatan kebudayaan nasional. Kemudian mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi, pasal 33, dan J memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin, pasal 34. Nah, dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 disebutkan, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam tiap-tiap peraturan kepegawaian disebut antara lain sebagai berikut. Setiap pegawai berhak menerima penghasilan yang sah atas gaji pokok menurut perbandingan luas tanggung jawab masing-masing, serta penghasilan sah lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin. UMP dan UMR ya. Nah, jadi UMP dan UMR. Tapi kalau kita misalnya usaha sendiri, bagaimana kita UMR dan UMP kita? Ya tergantung hasil laba bersih yang kita dapatkan. Biasanya kan hitungannya 8 sampai 12% itu untuk gaji. Misalnya kita punya dalam 1 bulan kita mempunyai laba bersih misalnya 10 juta, berarti gaji kita itu hanya 1.200.000. Loh, kok bukan laba kita 10% atau 10 juta? Salah ngitungnya. Jadi gaji untuk kita tuh, kalau kita misalnya berdagang sendiri, dapat keuntungan 10 juta, berarti upah kita tuh 1.200.000 ya. Sisanya mana? Lah sisanya kan untuk ya macam-macam, bukan hanya modal. Modalnya sudah ada misalnya, laba bersihnya kan. Nah untuk pertambahan modal misalnya 20% kan, diambil 2 juta ya untuk mengembangkan usaha kan. Kemudian untuk transportasi kalian ya dalam 30 hari. Kemudian untuk segala ini ya, apakah itu tidak dicadangkan? Kan dicadangkan. Makanya orang bisa poke dalam berdagang itu karena dia tidak tahu. Dikiranya labanya itu yang gajinya, bukan. Ya. Jadi kesalahannya itu membuka usaha. Kalau kalian kan makanya diberikan pengetahuan CU ya di semester ini ya. Belum ya? Nah, jadi kalau kita buka usaha, misalnya kita buat kios bensin kan, lalu laba bersih kita setiap bulan itu, sekali kita hitung-hitung, kita catat pembukuan 10 juta. Lalu kita merasa bangga. Belum, gaji kita 1 bulan baru 1.200.000. Belum ada apa-apanya tuh. Ya kan Pak, saya untungnya 10 juta Pak. Apakah keuntunganmu itu kamu tidak kembangkan? Jadi kamu nanti hanya dapat gaji 1.200.000 terus kan? Akhirnya gara-gara laba bersih 10 juta, jadi kamu tidak berkembang usahanya. Orang berkembang. Masih bisa membeli tempat, ya kan? Kan dalam target misalnya 2 tahun membeli tempat misalnya. Ya kan? Atau nyewa tempat yang lebih bagus. Ini kalian tetap ya gitu. Mengapa? Karena kalian mengambil ya, laba bersihnya. Padahal kita tahu bisa jadi kita tidak dapat mendapat laba bersih 10 juta bulan depan. Karena apa? Mungkin kita sakit. Kedua, ya kan mungkin hujan. Ya banyak faktor. Sehingga kita harus paham cara membuka usaha itu tidak hitungannya modelnya seperti kita membuka. Untungnya, oh berapa untungmu? 100 juta bulan ini. Ya kan? 100 juta, berarti kalau kita gaji diri kita berapa?
Ya kan 12 juta. Ya puji Tuhan kan. Sisanya kita apakan? Itulah untuk cadangan kita, ya. Macam-macam cadangannya. Ya untuk investasi tempat, rumah, investasi misalnya kendaraan, ya dan sebagainya. Nah, jadi mudah untuk itu ya. Nah, setiap pegawai berhak menerima kesempatan yang sama untuk mendapat kenaikan pangkat yang sama, untuk mendapatkan kenaikan pangkat, ya. Kemudian mempertinggi, ya, mutu keterampilan, perlakuan layak, dan perlindungan hukum. Kemudian kenaikan pangkat atau golongan disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan dalam masing-masing kantor atau perusahaan. Ya kayak kami itu kan misalnya, ya 2 tahun itu berkala, 4 tahun itu naik pangkat. Tapi kalau saya misalnya tidak mengajukan dupak atau pak, sistem yang lama, ya tak naik pangkat jadinya. Ya. Jadi kalau kalian di perusahaan itu udah masa 20 tahun, kalian masa gajinya sama dengan orang yang baru masuk 1 tahun. Ya itulah tadi, makanya diatur oleh negara. Kemudian hak mengundurkan diri, setiap karyawan berhak mengundurkan diri dari pekerjaan atas permintaan karyawan itu sendiri, kecuali kalau ada persetujuan yang lain dari perusahaan dan karyawan. Misalnya karyawan mengikat diri untuk bekerja selama 3 tahun, sebagai imbalan karyawan mendapat tugas belajar dan seluruh biaya ditanggung perusahaan. Jadi ada juga sistem ya, di salah satu bank itu, saya tanya kawan saya itu, ketika usianya mencapai 35, dia berhak pensiun. Jadi dia pensiun, jadi ibu rumah tangga, dapat pesangonnya sekitar 300 juta. Cukuplah dia masukkan deposito. Itu di suatu bank. Jadi hati-hati kalau kalian itu terlalu lama selesai kuliah, lalu ya tidak bisa produktif. Usia 25 minimal kalian udah dapat kerja lah. Ya. Ya kan usia 25 tahun, jangan sampai menganggur lewat dari itu. Ya. Kan begitu ya. Minimal kalian udah punya usaha lah. Kalau memang jangan kalian lalu tak punya pekerjaan. Padahal kalau kalian nanti selesai, anggaplah umur 22 atau 23, kalian ngambil S2 lagi 25 kan. Berarti kan ya enggak apa-apa, di usia 25 kalian juga harus punya pekerjaan. Makanya sebenarnya kalian udah mulai merintis usaha kalian tuh dari sekarang. Dari sekarang. Ya. Sekarang itu banyak usaha di dunia internet ya. Kalian jadi penerjemah, kalian misalnya buat konten ya tentang kampung kalian. Ya. Di repacking bagus-bagus, kalian buat misalnya kue tradisional kalian, ya kan? Kalian pertama awalnya kalian share saja itu. Oh kue ini, lalu kalau mau pesan sekian. Itu kan sebenarnya bagian dari bagaimana kalian mampu mengembangkan usaha kalian ya untuk ke depan. Memang kalian cita-citanya ingin menjadi guru agama, katekis, ya, enggak masalah. Ya. Sama seperti yang saya ceritakan, seorang penyuluh ya, peternakan ya. Jadi di kampungnya itu, di kampung tempat dia suluh itu lalu jadi Katolik semua. Akibat dia ya, peternakan saja. Mengapa? Mungkin sambil dia beternak, sambil dia mewartakan kitab suci. Nah, itu yang dilakukan Rasul Paulus, sambil dia mewartakan kitab suci sambil dia kerja. Kalau mau makan tuh harus kerja, kata Rasul Paulus. Dia menjahit tenda ya. Jadi tenda itu dijualnya. Jadi dia dapat gaji. Dia tidak ada minta-minta dengan umat. Ya. Sama seperti kita nanti. Kita bekerja, kita melayani. Ya. Yesus, bagaimana dia dapat dana, uang untuk pelayanannya? Nah, dia bekerja tuh. Ya. Kalau dia menyembuhkan orang, ya kan orang yang sembuh itu atau keluarga yang sembuh itu memberikan yang namanya ya, imbal jasa kepada dia tidak melalui Yesus. Tapi melalui rupa-rupa macam-macam. Misalnya apa? Kayak misalnya Zakeus, aku ingin nginap di rumahmu. Kan udah, biaya nginap udah enggak ada tuh. Ya kan? Lalu Zakeus, wah sangat senang kan? Menjamu makan Yesus. Kan? Murid-muridnya makan tuh. Itu kalau kita misalnya ngitung pakai operasional mau berapa tuh makanan. Ya kan? Nah, bahkan Zakeus, apa yang dilakukannya? Ya. Aku akan membagi setengah hartaku ya untuk orang miskin. Dan jika ada yang kuperas, kubayar 4 kali lipat. Luar biasa kan? Nah, di situ. Jadi sama juga seperti kalian. Sepertinya kerja di bidang agama itu tak menguntungkan bagi kalian. Ya, hati-hati. Karena Tuhan itu akan mencukupi kebutuhan kalian. Jangan pernah bersungut-sungut. Jadi, ya,
kalian akan tercukupi. Ada saja bantuan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan untuk kita. Tapi kalau kita mulai bersungut-sungut, tolong pimpin doa rosario ya, nak, di rumah saya. Oh, enggak sempat bu, saya ini banyak tugas bu. Padahal dia mau ngelak karena dia enggak hafal hari ini misalnya, ya hari Jumat peristiwa sedih, ya kan? Dia mau nanya kawannya gengsi, itu karena tak biasa tadi, ya. Jadi banyak di antara kita mungkin enggak mau mimpin itu karena takut dikritik. Ya memang harus dikritik. Kalau kita takut dikritik, berarti kita tidak akan mampu berkembang. Nah, kemudian perusahaan berhak memberhentikan karyawan di luar kehendak karyawan karena alasan mendesak. Ini maksud dengan alasan mendesak dalam hal ini adalah apa yang dimaksud dengan kitab hukum Perdata pasal 1603I yaitu antara lain dalam hak karyawan. Ternyata memberikan keterangan palsu pada waktu melamar. Jadi jangan pernah pakai alamat palsu, nama palsu, statusnya sudah menikah, dia bilang belum menikah karena KTP-nya belum divalidasi, ya kan? Nah, atau misalnya kamu sudah punya anak enggak? Oh, tidak ada. Oh, kan? Ternyata ketika dilihat, ya kan, banyak. Kemudian tidak cakap dalam melakukan pekerjaan, itu tadi. Kalau kalian mau bekerja, misalnya jadi SPG, Service Point Girl, harus cakap dandannya, pakaiannya juga harus, bukan modis sih, bersih, sesuai lah, ya kan? Ya, jangankan itu, kalian juga sebagai guru harus, minimal rapi, bersih lah, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya mabuk dan menggunakan obat terlarang dalam jam kerja dan kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik perusahaan, mencuri barang atau benda berharga milik perusahaan, tidak mematuhi perintah atasan. Jadi kalau kita sudah melanggar 10 perintah Allah, lalu kita mencuri, dimanapun kita bekerja, itu adalah bagian dari, bukan bagian, kejujuran. Jadi kejujuran itu hal yang utama, Jadi tanggung jawab itu adalah kejujuran. Jadi hati-hati kita bekerja di perusahaan. Biasanya perusahaan itu ada pimpinan-pimpinan yang menggunakan cara untuk mengetahui kejujuran kita. Dibayarlah gaji kita lebih, enggak kita kembalikan. Mungkin salah bos ngitung lah. Ya kan? Dia pura-pura enggak tahu. Ya kan? Dia hitung, ya kan? Dicoba lagi bulan, kok gaji saya ini kok berlebih terus. Harusnya gajinya 3 juta, dikasih 4 juta dalam amplop selama 2 bulan. Wah, enggak dikembalikan kan. Bulan berikutnya kan, akhirnya dipanggil. Kamu tidak jujur, silakan keluar dari perusahaan saya. Loh, ngapa? Ya kan? Kamu kan gajinya 3 juta, saya kasih di amplop 4 juta. Enggak kamu kembalikan. Saya coba lagi sekali katanya. Nah, hati-hati ya. Jadi kita harus tahu clear di situ. Jadi kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Akibatnya nanti kita tidak dipercaya. Karena nilai trust itu kepercayaan. Karena nilai titik rusak susu sebelanga. Biarpun orang udah dipercaya 20 tahun, tapi karena tidak jujur, itu bisa berdampak bagi karirnya ke depan. Itu juga kita menjadi guru kan. Guru agama. Karena mentang-mentang ini ponaannya dikasih nilai itu tinggi-tinggi. 95, 98, 99, 100. Anak yang pintar tuh supaya enggak jadi juara dikasih nilai 75, 75, 75 gitu kan. Supaya ponaannya bisa dapat prestasi. Karena kalau enggak nilai agamanya tinggi nanti ponaannya enggak juara 1. Jadi enggak bisa berlaku seperti itu, Karena hal-hal kayak gitu akan membuat kamu menjadi bencana di kemudian hari. Kemudian tidak melakukan kewajiban sebagai karyawan. Cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Jadi kewajiban ini misalnya kalau kita mencintai pekerjaan kita, pasti kita akan melakukan kewajiban kita. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilakukan. Ya harus dilakukan. Dikasih tugas lakukanlah kewajibannya. Kirim. Yang enggak ngirim,
Ngapa? Sakit, ya kan? Lakukan, kerjakan. Tidak susah kan? Yang menyusahkan diri kita kan diri kita sendiri. Ada yang masih bertanya kan, Pak, resumenya mana? Ya kan? Resumenya kamu tonton saja video saya ya udah ada di YouTube tuh, ya kan? Kadang kan bertanya ini aneh begitu kan. Ada yang bertanya, Pak, open book atau close book? Ngapa enggak itu? Ya kan? Harusnya kan datang. Makanya hati-hati, berkali-kali saya katakan ini tipsnya. Datanglah pada saat kuliah pertama dan kuliah terakhir tuh jangan sampai tidak datang. Karena biasanya di kuliah pertama dan kuliah terakhir sebelum mid atau sebelum ujian akhir itu, di situ itu banyak kita dapat informasi penting dari dosen. Akibatnya kita bertanya, malu dengan kawan-kawan. Ya, karena sudah terjadi pola persaingan. Masing-masing ingin mendapat nilai terbaik. Masing-masing sudah membuat peer group. Ya kan? Udah mulai terjadi ketidakenakan. Ya kan? Udah mulai terjadi yang namanya ya, kalian udah enggak cocok. Ya kan? Akibat apa tadi itu? Akibat karena kalian memang dari daerah yang berbeda-beda. Paling 1-2 orang yang daerahnya sama. Itu pun belum tentu daerah sama, sekolahnya sama. Nah, mulai mengetahui karakter masing-masing, sifat masing-masing. Gara-gara kemarin enggak pinjam payung, udah mulailah kan. Awasnya dia enggak menjamkan payung tuh. Ya. Nanti pokok ada tugas jangan diberitahu misalnya. Dan banyaklah perasaan-perasaan tertentu. Perasaan itu kan netral ya. Kalau diungkapkan menjadi positif atau negatif gitu. Jadi misalnya kalau dia suka dengan yang baju mana nih, baju depan nih, yang merah nih dengan baju yang agak ini aneh, anak asrama nih. Enggak diungkapkan, enggak ada masalah. Masa kamu suka dengan dia, kamu simpan saja, apakah masalah? Enggak, masih netral kan. Kalau kamu udah mengungkapkan perasaan kamu dengan dia, bisa negatif, positif. Ya kan, kalau positif ya puji Tuhan, tapi positif pun lihat juga. Saya senang dengan kamu, tapi untuk berteman ya. Ya kan? Nah. Jadi yang namanya perasaan itu netral ya. Jadi sekarang kalau tidak diungkapkan perasaan itu ya tidak ada masalah. Nanti kamu ungkapkan 40 tahun yang akan datang ketemu kamu nih. Padahal dulu saya tuh senang dengan kamu. Ya itu udah terlambat dah. Ya kan? Jadi bagaimana untuk mengungkapkan itu? Ungkapkan saja kalau itu tidak menjadi masalah. Tapi lihat dulu lah, kalau jadi masalah kan repot. Ya kan? Enggak apa-apa lah, coba-coba aja pacaran dengan dia. Pacaran kok coba-coba. Ya kan? Nanti ujung-ujung kawin coba-coba. Enggak apalah, coba-coba aja kawin. Ya kan? Ujung-ujung apa yang terjadi? Ya kan? Karena perasaan ini kan naik turun nih. Ya. Ya kayak gergaji lah. Ya kan? Bisa. Jadi kalau misalnya, tetapi untuk mempertahankan perasaan itu kan tidak mudah. Ya. Jadi kalau kamu senang dengan seseorang itu, bahkan bisa sampai puluhan tahun kamu senang. Dulu senang dengan dia ini kan gitu. Mengagumi. Tapi kan bukan untuk memacari atau dipacari. Berikutnya kewajiban dasar warga negara diatur dalam undang-undang dan pasal-pasal antara lain. 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pembukaan undang-undang ya 1945 alinea pertama. 2. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pembukaan undang-undang 1945 alinea 2. 3. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Pembukaan undang-undang 1945 alinea keempat. 4. Setia membayar pajak untuk negara, pasal 23 ayat 2. Tadi saya lihat ada yang bayar pajak, itu udah dia. Berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Itu membayar pajak ya. Jadi jangan sampai tidak bayar pajak motor tuh. Ya. Nah itu. Kelima, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. 6. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Dalam sebuah perusahaan, hendaklah antara hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Jika karyawan berhak atas kenaikan jabatannya, maka dia berkewajiban untuk lebih baik dan lebih bermutu pekerjaannya. Kemudian kalau kita bekerja, jangan kita melihat juga, misalnya kita di suatu perusahaan, ya bekerjalah dengan ya optimal. Optimal itu bekerjalah sesuai dengan jam waktu kerja kita dan tugas-tugas kita. Nah, biasanya memang kalau kita sudah
bekerja di suatu tempat itu, ya, pasti ada hal-hal yang ya tidak mengenakkan. Ya kalau memang kita masih bisa mampu mencari pekerjaan, kalau laki-laki masih mampu lah, ya, di atas usia 35 ya. Tapi kalau perempuan ini susah, kalau udah di atas 25 lalu tidak bekerja, pilihannya kurang. Apalagi 30 kan, makanya harus berusaha. Makanya perempuan itu lebih loyal terhadap pekerjaannya, ya, dianggap pekerjaannya itu suami keduanya misalnya. Atau suami utamanya, bahkan sampai lupa, ya. Nah, ini terjadi misalnya di suatu tempat, ya, diceritakan ini perjodohan antara wanita karir dan pria karir kan. Prianya 50 orang, wanitanya 200, tak cukup jadinya. Nggak bandingnya, nggak imbang. Oh, ini orang udah mapan semua, rata-rata minimal punya, ya, tempat tinggal, punya kendaraan, ya, pekerjaannya udah layak gitu. Tapi usianya sudah mau menginjak usia 40, bahkan dah lewat 40. Tapi belum berpikir untuk membina keluarga. Jadi bagaimana Anda sebagai katekis itu nanti? Harus mempertemukan, maka wajar saja misalnya. Jangan marah nanti misalnya kalau kamu usia. Kawannya udah bawa anak 3 nih kan, reuni misalnya. Ya kan, dia masih sendiri, ya kan. Nah lalu tiba-tiba kan, ya ada nih kawan saya nih Katolik nih, lajang mau ndak kan gitu, kenalai. Kayak bukalah hati sendiri kan gitu. Kalau cocok terus, kalau enggak pun bersabar kan begitu. Atau misalnya menaik lagi umur 35, reuni lagi, anaknya udah 3, udah mulai mau SD, SMP. Dia belum lagi misalnya kan, ketemu lagi. Oh ini ada nih, ya kan, kawan kita udah jadi duda, mau enggak kamu misalnya. Lah kan enggak tahu, misalnya istrinya meninggal atau apa kan. Bukan istrinya dibunuhnya, itu enggak boleh. Ya kan? Itu ada kawan kita dulu tuh sering ngaco kamu tuh. Udahlah bukalah. Dia punya anak 1 kasihan. Dia ngerawat anaknya. Ya kan? Enggak kamu dulu senang juga dengan dia kan? Bukalah hati kan begitu. Oh tapi kalau memang enggak mau juga enggak bisa dipaksa. Cinta tak bisa dipaksa. Tapi boleh dipertemukan. Kan begitu kan? Masa kamu reuni lagi umur 40 dia juga belum. Aduh. Kapan lagi kan? Ya kan harus reuni lah 5 tahun kan? Masa diam aja di kampung lalu ibaratnya jadi pekasam gitu kan? Kalau ada uang lah reuni sekarang gampang. 1 video call ya 5 tahun lagi kita reuni misalnya kan gitu. Kami aja reuninya di grup misalnya kan. Tapi itu reuni tiap hari. Mungkin boleh kopi darat kan? Ya nanti akan pastilah kamu minta reuni. Umur 35, 30 belum lah. Tapi ada juga yang udah mulai reuni 30, 35, 40, 45. Pun belum kawin-kawin juga kawannya. Aduh. Ya kan? Ya udahlah. Ya. Jangan lalu dipaksa. Lah jadi ini jak mana bisa. Ya. Untuk menjadi biarawati enggak bisa dipaksa juga. Ya. Ya udah enggak masalah, mungkin dia menikmati kesendiriannya, ya kita doakan saja kan begitu. Nah, jadi kewajiban karyawan memang sudah selayaknya bahwa setiap karyawan wajib mendahulukan kepentingan kantornya di atas kepentingan dirinya sendiri. Jadi harus seperti itu, masuk 7:30 pulang jam 4, ya udah. Jadi jangan dapat suami lalu cemburu. Ya kan? Bukan susah, kamu yang tidak memberikan pengertian kan begitu. Jelaskanlah di unit kamu ini, ya kan? Yang gitu kan. Di unit saya nih, saya jak perempuan, laki-laki 5. Si A, si B, si C, si D, si E. Ya kan? Hari Senin saya pergi dengan si A, kan begitu. Ya dijelaskan. Ya kan? Waduh. Kalau begitu ya usah mengawini orang lah kalau cemburu. Kalau udah menerima sakramen perkawinan kan menjadi satu daging, sakramen, tanda. Masa cemburu dengan badannya sendiri? Nah begitu juga dengan si istrinya kan begitu. Nggak boleh juga cemburu dengan suaminya. Baru ya sampai di kantor udah nanya, tadi tuh yang di samping motormu tuh siapa? Hah? Oh ini di jalan raya orang banyak samping kiri samping kanan bagaimana? Baru
setengah jam kan, ya kan? Lah tadi itu ada WA nyasar nih katanya. Wah mulailah tidak bisa bekerja. Nah kalau udah kayak gitu udah sulit. Ya. Makanya kalau misalnya cemburu itu ada limitnya lah, ada batasnya. Ya, tapi kalau udah suami istri cemburu itu merugikan. Nggak maju nanti. Habis itu pulang lalu piring pecah, kan rugi. Piring harganya misalnya sekarang 25.000, kalikan 10, 250. Ya, ada dulu pasangan tuh dapat duit 100 juta, kelahi dikoyak-koyak. Akhirnya sadar, disambung lagi. Nah, itu enggak. Kalau udah namanya emosi, sudah susah. Ya kan? Nah, emosi itu bahaya. Kemudian kewajiban sebagai tugas. Etika jabatan mengharuskan manusia melaksanakan kewajibannya sebagai tugas. Adapun tugas itu mengandung suka ataupun duka. Dalam tugas karyawan tidak boleh selama bekerja di kantor bermalas-malasan, pacaran ataupun berbincang-bincang selama jam kerja berlangsung, kecuali kalau berbincang masalah pekerjaan saja. Nah, di suatu lembaga tuh ada yang tidak boleh suami istri di situ ada. Akhirnya istrinya, saya ada beritahu kawan saya itu, kamu ini merugikan karir anak orang ya, saya bilang. Ya karena apa? Istrinya harus berhenti dari pekerjaannya, padahal karir istrinya bagus. Ya tapi itulah, kembali lagi, kalau kita tidak punya yang namanya kewirausahaan, jadi susah. Kalau kita misal tinggal di daerah, di tepi jalan, kita bisa buka warung, kan begitu. Ya. Dan itu bisa membantu suami, atau kalau misalnya si istrinya yang bekerja, si suaminya harus bergiat lah. Ya kan? Macam-macam. Makanya cari suami itu janganlah cari yang hanya modal tampang doang kan gitu. Apalagi kalau misalnya kan, wah ini nih kayaknya nih, ya kalau tidak bekerja ya sama, susah. Ya. Nah, seorang karyawan yang menjalankan tugas yang dilimpahkan kepadanya yang sampai mencapai tujuan yang dikendakinya, sukses, orang itu bertanggung jawab atas tugasnya. Sebaliknya karyawan yang menyeleweng dari tugas yang dipercayakan kepadanya, tapi kemudian mengakui penyelewengan itu, menyesal, serta menerima sanksi sebagai akibat dari penyelewengan itu, adalah karyawan yang bertanggung jawab. Nah itu tadi ya, sadar akan kesalahan, perasaan menyesal, bertobat, dan menerima hukuman atas kesalahan merupakan bukti dari rasa tanggung jawab seseorang. Jadi mirip ya kehidupan kita dengan kehidupan iman. Pertama kita harus sadar dulu, lalu menyesal, sesal, bertobat. Nah kalau kita sebagai orang Katolik, kita minta pengampunan dosa kepada Allah. Dan Allah syaratnya adalah kita mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita. Ya kan? Baru kita dapat penghapusan dosa. Nah itu syaratnya. Nah tapi dalam pekerjaan itu ada sadar, menyesal, dan bertobat. Misalnya ya kan bosnya suruh pergi ke suatu tempat. Bukan dia pergi ke situ malah. Ya kan? Ketemu kawannya reunian kan. Akhirnya pulang udah siang kan. Bosnya bingung, dia tidak datang-datang. Telepon sama mitranya pun tidak datang-datang. Ya, biasanya ada SP1, SP2, SP3, dah itu pemecatan. Ya. Tapi kalau kita memang sudah sadar akan kesalahan dan merasa menyesal, ya itu tadi. Jadi kalau kita punya pekerjaan tuh, hati-hati. Kalau pekerjaan itu untuk menghidupi diri kita, istri kita, dan anak kita, jangan kita tidak serius dan tidak tekuni begitu. Nanti kita mau bagaimana? Atau kita karena bos kita ini garang, kita mulai mau mendemo dia gara-gara ada satu karyawan kita bela. Kita lupa, ya kan? Apa yang kita bela itu betul enggak gitu. Ya, mungkin kawan kita itu karena kita terlalu dekat dengan dia, apapun yang dilakukan kita anggap benar. Nah, padahal dia protes bos itu karena dia memang melakukan kesalahan. Nah, jadi hati-hati ya. Bisa di suatu lembaga itu kita ikut-ikutan memprotes atasan kita, padahal atasan kita itu menegakkan keadilan untuk kawan kita itu. Misalnya kawan kita itu, ya kan dia tidak mau beritahu masalahnya. Kalau kita tahu masalahnya, kawan kita itu repot. Mana dia kasbon, berutang, ya kan. Lalu misalnya bilang manajernya tak bagus kan. Padahal kawan kita ini, lah kita ikut-ikutan kan. Lalulah demo, akhirnya kita juga bagian dari yang dipecat. Siapa yang rugi? Ya itu yang sering harus kita bijaksana dalam menyikapinya. Nah ini,
Sadar akan kesalahan, perasaan menyesal, bertobat, dan menerima hukuman atas kesalahan. Merupakan bukti dari rasa tanggung jawab seseorang. Nah, itulah pribadi dewasa. Ya, tanggung jawab. Dapat kita simpulkan bahwa yang diartikan dengan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk. Jadi tanggung jawab itu. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang beriman adalah mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu dia tanggung jawab kita. Kewajiban kita apa yang kita lakukan? Kewajiban kita ya 5 tugas kita itu. Pertama adalah pengudusan, liturgia, kerikma pewartaan, koinonia persekutuan, diakonia pelayanan, martiria kesaksian iman. Harus hafal ya. Itu kalau jadi katekis itu syaratnya. Kalau ndak hafal itu bisa kacau. Minimal lah. Kalau ndak hafalnya misalnya ini ya. Minimal ya ini ya. Ya. Pengudusan, pewartaan, pelayanan, persekutuan, kesaksian iman. Nah, dalam hal ini tindakan ataupun perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul perbuatan yang buruk itu. Dalam tanggung jawab tersebut terkandung asasi, ya. Kalian selalu bilang hak asasi. Terkandung asasi ya, yaitu unsur kewajiban. Jadi hak asasi, hak kewajiban. Ya. Jika karyawan kantor menjalankan tugasnya dengan baik, maka di dalam itulah letak tanggung jawabnya. Sebaliknya karyawan yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, misalnya karena malas atau membuat kesalahan sehingga hasil pekerjaan yang buruk, maka tanggung jawabnya ialah mengakui dan menyesali atas kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah itu. Begini, mengapa kalian dikasih tugas di kuliah ini? Sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab dan kewajiban kalian. Kalian tidak hadir ya kan? Bagi saya ketidakhadiran misalnya sakit atau misalnya izin ya. Atau misalnya tiba-tiba tak bisa diberitahu, tiba-tiba ban bocor ya. Atau mungkin kakinya kesleo di jalan kan enggak tahu. Ya kan kita juga pernah jadi mahasiswa kan? Lalu ya udah ya. Caranya kalau bagi saya resume saja apa yang saya sampaikan itu. Bisa diambil YouTube saya atau tanya kawan saya apa sih hasil ini. Ya sampaikan ke saya. Ketimbang kalian harus ya kan. Demi datang ke sini mungkin banyak hal yang harus kalian lalui kan. Nah, lalu jelas di situ ya. Menurut orang Jepang paham moral mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nah itu ya. Yang pertama bertanggung jawab sebagai sejauh-jauhnya kalau perlu mengorbankan diri sendiri terhadap suatu tugas yang telah disanggupi. Jadi budaya Jepang kalau udah dia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, dia bisa harakiri atau membunuh diri. Jadi di Jepang itu bunuh diri itu bukan dia lihat sebagai moral yang jelek ya. Karena memang budayanya seperti itu. Jadi kalau kita belajar ilmu sosial dasar, kita tidak bisa langsung menjustifikasi. Mengapa orang Jepang, ya sering kan, dia harakiri misalnya. Harakiri itu mengambil suatu pisau seperti samurai, ditusukkan lalu diarahkan nanti, ya harakiri namanya. Tapi itu juga sudah banyak tidak dilakukan, karena mungkin nilai-nilai moralnya sudah berubah, ya tapi budayanya masih. Atau misalnya kalian lihat, ya kan, dia bos perusahaan karena tanggung jawab banyak, akhirnya dia melompat dari ketinggian. Jadi tanggung jawab yang dipikul itu jangan kalian anggap ya remeh atau kalian anggap jadi misalnya ketua RT itu gampang, ya kan? Menjadi misalnya ini gampang, tidak menjadi ketua lingkungan gampang. Ya, itu pelayanan, tetapi harus dikerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang kedua, loyalitas atau kesetiaan mutlak terhadap kesatuan sosial yang sudah dipilih atau diikuti. Jadi kalau mereka itu, ya kalau sudah kesatuan sosialnya sama seperti kalian ini. Apa kesatuan sosial kalian sekarang? Sebagai katekis. Bagaimana kesatuan sosial kalian dibangun? Persekutuan. Bagaimana membangun persekutuan? Ya kalian membangun yang namanya doa dan pertobatan. Bagaimana membangun doa dan pertobatan? Ya dengan ya pasda, pastoral dasar itu. Membangunnya itu dengan pasda. Yang pertama apa? Renungan. Merenung setiap waktu, setiap saat. Ayat-ayat kitab suci yang diberikan. Yang kedua adalah bacaan kitab suci itu. Ya, menjadi inspirasi kalian. Yang ketiga, ya, kalian melaksanakan ibadat. Baik misa maupun
baik ibadat pribadi maupun ibadat bersama. Makanya ada kalian ibadat pagi kan? Nah, kemudian yang keempat ya, yang disebut dengan pembentukan diri terus-menerus. Dibentuk kita, ya, dibentuk. Kalau enggak hafal 10 perintah Allah, hafalkan 5 perintah gereja, hafalkan 4 kebenaran utama, hafalkan di doaku tuh, 7 sakramen, ya. Kemudian misalnya 5 tugas gereja, 4 sifat gereja, 1 kudus katolik dan apostolik kan. Banyak ya dogma-dogma itu harus hafal. Mengapa harus dihafal? Karena kita akan dialog, masa sikit-sikit buka buku kan. Nah, lalu ya wawancara komunitas. Lalu harus sering melakukan kegiatan-kegiatan misalnya wawancara komunitas itu. Diskusi, dialog, sharing ya. Nah itu, kelompok dialog dibangun. Maka ada kelompok-kelompoknya kan, inspirasinya Santo Yakobus, Alpius, doakanlah kami. Masih gak dibangun tuh? Kelompok. Kelompok yang saya minta itu kan sebenarnya kelompok doa untuk bersama. Ya kan? Dalam 1 semester ini. Nanti rubah saja lagi kalau misalnya memang ini ya. Kelompok misalnya Santo Petrus doakanlah kami. Jadi berpeganglah tangan kan begitu. Tanda salib kan. Itu menguatkan. Jangan enggak kalian lakukan. Ya maka begitu. Hari ini kan apa? Hari ini kita merayakan pesta siapa? Itu Santo dari Vietnam. Ya. Nah, nanti dicari siapa Santo dari Vietnam tuh, ya. Jadi di Vietnam itu luar biasa perkembangan ya, Katolik ya atau Kristen di sana. Nah, jadi jelaslah di situ sudah paham ya. Kemudian ciri-ciri tanggung jawab dalam berbagi jabatan dapat kita bagi dalam 4 jenis. Tanggung jawab yang paling sederhana ialah karyawan yang bekerja di pabrik yang hanya melakukan pekerjaan umpamanya memasang skrup. Tanggung jawab kalian sekarang itu yang paling levelnya terendah. Belajar. Ya kan? Belajar itu ibaratnya memasang skrup. Mulai kalian ya kan? Buat kendaraan katekis kalian nih. Ya. Kemudian ya. Kemudian di kantor umpamanya karyawan menstempel surat. Sepele sih stempel tuh, tapi itu bahaya. Gara-gara saya enggak stempel, enggak diganti uang transport saya. Stempel tuh. Jangan kalian anggap mudah stempel tuh. Ya. Tenaganya hanya pekerjaan rutin, tidak dibutuhkan pendidikan tertentu. Sebab sekali mengetahui jalannya, pekerjaan itu masalahnya menjadi rutin. Pekerjaan ini tidak membutuhkan pikiran dan juga mudah orangnya diganti seandainya karyawan tidak masuk kerja. Jadi ini mudah, ya. Jadi mulailah bekerja secara ya diferensiasi. Jangan kita bekerja aja, ya maksudnya pekerjaan itu kan belum tentu mudah ya. Kalian jadi OG di sini ya belum tentu mudah nih. Ya apalagi kalau kalian membersihkan ini tidak ada skill nih. Ya. Kalau misalnya kalian bersihkan kaca bangunan 10 lantai, itu kan dibutuhkan fisik yang bagus, pandai main tali temali kan? Apalagi lantai kalau ya di Jakarta misalnya 100 tingkat, bayangkan tuh. Punya harus ketakutan. Ya di sana ada 100 tingkat. Enggak tahu gak bangunan di Jakarta ada 100 tingkat? Ada. Ya turun ada 50 tingkat kan, bayangkan tuh. Ya. Butuh keberanian kan? Atau misalnya kalau pernah kalian lihat di YouTube tuh orang yang bekerja membersihkan kabel listrik. Dia makan di atas kabel listrik, saya santai-santai. Ya itu tadi saya katakan, kalau orang itu bekerja sudah dengan cinta itu, enggak ada dia takut-takutnya. Atau misalnya pekerjaan tower. Ya. Karena dia tahu pekerjaannya akan menghidupi keluarganya, ya kan? Nah, kalau pekerjaan itu menghidupi keluarganya, ya enggak ada yang sukar kan begitu. Nah, sekarang pekerjaan kalian ini enggak sukar sebenarnya, tapi sulit. Pekerjaan untuk membuat orang bertobat dan membuat orang berdoa. Ya kan? Enggak sulit. Tapi harus ya mengandalkan bantuan Tuhan. Nah, pekerjaan yang bertanggung jawab karena panggilan dan cinta terhadap Tuhan. Nah, itu tadi. Jelas ya? Jadi apapun pekerjaannya, menjadi istri nanti karena cinta terhadap Tuhan. Menjadi suami itu cinta terhadap Tuhan. Jadi kalau kalian tuh cari suami, calon suami yang tidak cinta Tuhan, siap-siaplah kalian menangis air mata terus.
Ya kan? Ya, ada juga nanti menangis darah kan? Lah, udah air mata dipukuli itu. Ada kesaksian seorang ibu itu karena dia mengetahui sakramen perkawinan itu adalah tanda rahmat Allah, ndak apa-apalah dia dipukuli. Cantik habis, gigi nyompong. Kalau udah suaminya mabuk, wah, mulailah ninju. Udahlah suami ndak kerja, istri yang kerja, memanglah. Tapi karena dia tahu, ya menerima dalam suka dan duka sakramen perkawinan, dia tetap setia kepada panggilannya menjadi istri. Dan dia terus berdoa. Ya kan? Jadi jangan pernah lalu nengok baru dipukul lalu minta cerai. Ya kan? Baru gak suami telat udah minta cerai. Gitu juga yang istri, baru aja istri itu diantar kawannya udah minta cerai. Ini anak-anak muda sekarang mudah benar gak? Nggak ngerti dia. Makanya saya katakan ya, atau bukan saya katakan ya, gereja itu jadi kalau kalian terima sakramen perkawinan itu bukan olok-olok ya. Maka perkawinan itu lambang itu ikatan yang sangat kuat antara Kristus dan ya gereja. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti ya sekedar kawin, paham enggak? Kalau udah mulai udah mau 30 nih. Ya kan? Udah mulai mau tue nih, ya kan? Yang laki-laki sih masih Abdul lah, 40, 45 sih masih Yahud lah ya, masih ganteng lah, ya kan? Yang perempuan ini kan makin menurun ya. Ibarat bunga itu, mulai dari 15 sampai 20 tuh, ya, masih lah, pres, sampailah batasnya 25. Kalau udah 25, kayaknya agak menurunkan kadarnya lah. Ya kan? Ya, menurunkan kadar kan kalian? Enggak. Oh enggak ya, makin tinggi ya. Kayak artis tuh makin meninggi gitu ya. Oh tergantung orangnya ya. Tapi maksudnya kadar itu, maksud kadar ini adalah dia ibaratnya tidak lagi seperti zaman-zaman ABG melihat laki-laki itu. Lalu habis itu mulailah sampai ke batas usia 30 mulai sadar ya kan. Cantikkah diri saya kan? Nah kalau udah mulai berkata cantikkah diri saya, itu ada krisis kepercayaan diri namanya tuh. Ya. Ada mental block namanya. Karena kalian diciptakan cantik apa adanya. Cantik itu bukan hanya wajah atau penampilan. Kalau kalian mau lebih cantik ya pergi ke Korea lah, umur 25 sana ke Korea sana kan gitu. Yang penting banyak, iya. Iya kan? Ya uang harus banyak kan karena perawatannya tinggi kan begitu. Oh. Masa enggak bisa pulang. Ya jadi ada waktu-waktunya di situ. Nah, ini dicontohkan seorang pendeta yang sukses harus merasakan suara Tuhan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk dilaksanakan. Tanggung jawab manajemen secara umum organisasi manajemen perusahaan digolongkan atas berikut ini. Top manajemen yang bisa kita sebut direksi ya. Jadi kalau kalian nanti udah jadi top manajemen tuh mantap lah. Manajemen menengah terdiri dari kepala urusan, kepala bagian, pemimpin kantor cabang, termasuk wakilnya, karyawan-karyawan sebagai pelaksana perusahaan. Manajemen menengah bertanggung jawab pada direksi kan. Nah, misalnya kabaknya dan sebagainya. Ya bisa jadi kalian nanti kerja di CU kan. Perusahaan atas hal berikut kelancaran pekerjaan pada umumnya. Karyawan-karyawan yang dalam lingkungan bagiannya dalam rangka pemupukan loyalitas. Nah, disiplin, ketertiban, kebersihan, kerapian, etika, dan etiket. Nah, etika dan etiket. Etiket itu sopan santun, ya kan? Nah, ini udah paham ya, antara etika dan etiket ya. Kamu ini tidak beretika. Ya ini tidak sopan kah, Pak? Itu etiket. Bukan tidak beretika. Ya. Etika itu lebih mengarah ke moral. Misalnya kamu punya pacar, diserobot dia. Tidak punya etika lah dia tuh. Apalagi. Tapi kan pacar. Ya kan? Nah pacarmu yang tidak punya etika sebenarnya ngapa mau dengan dia kan gitu. Bukan nyalakan si perempuan itu juga gitu Pak. Ah kalau misalnya suami kamu lalu diambil perempuan lain, itu biadab namanya. Ya kan tidak bermoral lah itu. Jangan menginginkan
suami sesamamu manusia, jangan menginginkan istri sesama manusia. Iyalah. Kalau lalu kamu ngambil istri orang lain, padahal suaminya masih itu biadab namanya. Paham biadab? Ya itu udah melanggar moral dan melanggar etika kan? Ya biadab lah. Kamu misalnya ngambil istri orang, padahal anaknya masihlah kecil, suaminya sakit-sakitan. Kan biadab kamu tuh. Akhirnya anaknya sakit meninggal, suaminya stres gila meninggal. Jadi kamu bagian dari membunuh lah. Paham ya? Itu maksudnya itu. Jadi saya mau mengingatkan laki-laki dan perempuan di sini jangan mengambil suami atau istri orang, apalagi yang masih itu. Beda kalau dia suaminya udah meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Ya kan? Janda dan duda itu hak kalian lah. Tapi kalau kalian mengambil menyerobot kan, karena merasa dia cantik kan, itu namanya biadab namanya. Atau pernah dengar berita kakek ya kan memperkosa cucunya di suatu daerah. Nah, itu namanya ya kan biadab itu namanya. Oh ya silakan. Ya. Nah itu hati-hati ya. Jadi udah jelas kan etiket itu sopan santun. Lalu surat-surat, barang-barang milik perusahaan atau pihak ketiga yang langsung dibawa kekuasaannya, tanggung jawab manajemen menengah bukanlah mudah, melainkan berat sebab tugasnya bukan hanya pekerjaan rutin, tapi secara khusus menyangkut juga pemikiran-pemikiran yang mendalam agar perusahaan berkembang secara layak. Kemudian kita masuk ke pengabdian dan pengorbanan.